Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sebelum kita bahas masuk kepada Ramadannya, ini penyambutan Ramadan. Ya. Penyambutan Ramadan di mana-mana banyak sekali dengan berbagai macam acara yang mereka lakukan. Di antaranya yang saya sebutkan di sini. Yang pertama termasuk yang penyimpangan ini nyekar. Apa itu nyekar? Nyekar itu tradisi ziarah kubur atau menjemput arwah leluhur yang telah meninggal. Tujuannya ya macam-macam sudah. Kemudian menabur bunga dan segala macam. Soal ziarah kubur pada hakikatnya disyariatkan dalam agama Islam. Perhatikan, tolong semuanya dengarkan baik-baik supaya tidak salah paham. Ya, ziarah kubur pada hakikatnya disyariatkan dalam Islam. Yang menyuruh ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Disuruh untuk ziarah kubur, tapi tujuan ziarah kubur yang pertama yaitu mengucapkan salam. Yang kedua, tujuan ziarah kubur mendoakan si mayit, karena mereka butuh doa orang yang hidup. Yang ketiga yaitu supaya kita ingat kepada apa? Mati, ingat kepada akhirat. Tiga itu tujuan ziarah kubur. Ini dianjurkan. Tapi ketika ziarah kubur itu seperti yang disalahgunakan oleh sebagian orang, menjelang Ramadan ziarah ke kubur-kubur wali Songo dengan tujuan minta di sana, minta supaya diberikan barokah, dimudahkan rezekinya, supaya mudah jodohnya, enteng jodohnya, supaya tetap jabatannya, supaya terpilih dalam pilkada. Ini semuanya syirik. Paham ini? Syirik ini. Minta-minta kepada kubur secara akal yang waras masuk akal nggak? Secara akal nggak masuk akal. Gimana orang sudah meninggal dimandikan, dikafankan, disolatkan, digotong, dibawa ke kubur, sampai di kubur orang datang berbondong-bondong minta. Akalnya bisa terima. Apalagi syariat. Nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kubur Nabi ketika terjadi berbagai macam peristiwa yang besar. Apakah kemarau, apakah peperangan yang terjadi, atau ketika orang-orang Madinah terbunuh di zaman Hajjaj bin Yusuf, nggak ada yang datang ke kubur Nabi minta tolong, nggak ada. Semua larinya kepada siapa? Kepada Allah. Yang bisa menghilangkan bahaya hanya Allah, yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Sampai Allah mengatakan, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila kalian tertimpa oleh bahaya, musibah, petaka, penyakit atau yang lainnya, tidak ada yang dapat menghilangkan itu kecuali hanya Allah. Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 107. Tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Makanya ketika mereka ziarah kubur tujuannya untuk minta sesuatu, ini nggak boleh dalam Islam. Ini syirik. Dan ini masih dilakukan banyak. Orang kalau ziarah ke kubur wali bukan satu mobil, berbis-bis, tapi sedikit orang yang mengingatkan. Ini harus terus kita ingatkan. Justru kita sayang kepada mereka. Kita ingatkan itu karena apa? Sayang kepada mereka. Kalau mereka jatuh dalam kesyirikan, tadi saya sebutkan akibatnya apa kalau syirik itu? Amalnya semua hapus. Mereka hidupnya susah, mereka telah berbuat kezaliman yang amat besar, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Justru kita ingatkan dan terus kita ingatkan ribuan kali ini karena kita sayang kepada kaum muslimin.
Justru yang zolim, yang kejam, para ustadz dan kiai yang membiarkan demikian orang berbuat syirik. Nggak pernah dijelaskan kepada umat itu bahwa ini perbuatan syirik. Karena orang mati nggak bisa mendengar apa-apa, nggak bisa mendengar apa-apa. Hatta dia seorang wali nggak bisa mendengar apa-apa. Yang bisa mendengar hanya Allah. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau nggak bisa memberikan dengar kepada orang di kubur, nggak bisa. Allah juga mengatakan kalau engkau berdoa kepada mereka, kepada patung, kepada kubur, yang dikubur, siapa yang dikubur? Kamu berdoa, nggak bisa menjawab mereka, nggak bisa mendengar. Kalau mereka mendengar nggak bisa menjawab. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'ukum mithlu khabir. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak bisa mendengar. Kalau seandainya mereka mendengar, mereka nggak bisa menjawab, dan mereka akan mengingkari kesyirikan kalian nanti pada hari kiamat. Ini masih terjadi. Nah, sekarang dia tidak minta, tidak minta, tapi menentukan ziarahnya sebelum Ramadan. Ini juga nggak ada. Ziarah kubur dianjurkan kapan waktu saja, tapi menetapkan 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan atau di saat pas Id. Nggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ziarah kubur masuk ibadah apa bukan? Ibadah. Nggak boleh kita menentukan yang seperti itu. Jadi Indonesia masih banyak ini yang disilakan dengan nyekar. Kemudian juga yang lainnya lagi, penyimpangan yang terjadi dalam menyambut Ramadan, seperti ruahan. Ruahan ini arwahan ya, artinya ritual tradisi yang bisa dilakukan pada malam menjelang masuk bulan Ramadan dalam rangka mengirim doa kepada para arwah leluhur, mendoakan kepada mereka dianjurkan. Kan tujuan ziarah kubur itu mendoakan. Tapi seandainya kita nggak ziarah, kita mendoakan sampai kapan waktu aja. Tapi menentukan ketika menjelang Ramadan nggak ada contohnya. Nggak ada contohnya seperti itu. Kemudian munggahan, ini dari bahasa Sunda, ini unggah, makan sepuasnya. Kan kalau mau Ramadan sepertinya dia nggak pernah makan tuh, tiap hari nggak pernah makan.